Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di kali video ini kita akan membahas dahsyatnya fitnah Dajjal di akhir zaman. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besar dan dahsyatnya fitnah Dajjal memang tak bisa terbantahkan. Pasalnya, beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang menyinggung tentang fitnah Dajjal seakan menggambarkan jika manusia tidak bisa selamat dari perkara tersebut. Mengejutkannya, di salah satu hadis Nabi Muhammad SAW juga disebutkan bahwa fitnah Dajjal bukan hanya dialami oleh manusia di akhir zaman nanti. Sebab ternyata sebelum Dajjal yang sesungguhnya datang, akan bermunculan Dajjal-Dajjal lainnya yang menyebarkan fitnah berikut ini. Hamba Allah Subhanahu wa taala telah merangkum beberapa manusia yang pernah mengaku sebagai titisan Dajjal. Tetap tonton video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Kalian pasti sudah pernah mendengar jika peristiwa hari akhir mutlak hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber ajaran agama Islam paling akurat hanya memberikan sedikit petunjuk tentang hal itu. Satu di antaranya, Rasulullah SAW pernah bersabda, hari kiamat tidak akan datang sampai munculnya banyak Dajjal. Sang pembohong jumlahnya sekitar 30-an dan sesungguhnya mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila kita menghubungkan hadis barusan dengan kondisi yang terjadi saat ini, siapa yang tidak tercengang jika mengetahui bahwa sepanjang sejarah kehidupan manusia telah banyak bermunculan orang-orang yang mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Di urutan pertama, sekaligus orang yang pertama kali mengaku utusan Allah Subhanahu wa taala di masa kenabian, siapa lagi kalau bukan Musailamah Al-Kadzab. Sebenarnya Muslimah pernah memeluk Islam sekitar tahun 9 Hijriah, namun kembali murtad dan mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah SAW masih hidup. Berdasarkan beberapa literatur sejarah keislaman, saking inginnya Musailamah diakui sebagai nabi sampai-sampai ia berani membuat ayat-ayat palsu. Ia juga melarang pengikutnya melaksanakan sholat serta memberi kebebasan minum minuman keras dan berzina. Ajaran itu pun membuat Abu Bakar As-Siddiq begitu geram. Alhasil, pada peristiwa perang Yaman, Musailamah terbunuh di tangan Abu Bakar. Tak hanya Musailamah, pada masa akhir-akhir kehidupan Rasulullah SAW muncul lagi orang yang mengaku telah mendapatkan nubuah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu bernama Al-Aswad Al-Asy, pemimpin klan Al-Asy dari suku Majh. Ternyata setelah para sahabat mencari tahu alasan mengakui dirinya mendapatkan nubuah, di lataran belakangi keahliannya dalam bidang ilmu sihir yang mampu menguasai wilayah Yaman dalam waktu yang cukup singkat. Parahnya lagi, kemampuan tersebut dimanfaatkan Al-Aswas untuk mendapatkan banyak pengikut. Wafatnya Rasulullah SAW, Al-Aswad tidak bisa lagi menyebarkan tipu muslihatnya lantaran dibunuh oleh seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Fairuz
radhiyallahu anhu dengan cara menyamar sebagai pengikutnya. Mirisnya setelah umat muslim kehilangan sosok pemimpin sekaligus sekelas Rasulullah SAW, kepada masyarakat muslim Arab kembali diuji dengan kehadiran Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi. Pasalnya di saat Rasulullah SAW masih hidup, Khuwailid merupakan seorang muslim yang taat, namun siapa sangka kematian Rasulullah SAW ia kembali dalam kemusyrikan yang diawalinya. Khuwailid bekerja sebagai dukun, lama-kelamaan mengaku sebagai nabi. Akibatnya setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu ditunjuk untuk menggantikan kepemimpinannya, Rasulullah SAW sang khalifah kemudian memerintahkan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dalam mimpinya memimpin pasukan untuk memerangi Tulang. Bukan hanya di masa Abu Bakar as-Siddiq, di masa dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah juga semakin banyak bermunculan sosok-sosok yang mengaku utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saja pada masa-masa dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah tercatat tidak kurang dari 7 orang yang mengaku nabi. Dilansir dari laman Kumparan, nama ketujuh orang tersebut mencakup ilmu. Memprihatinkan lagi, fenomena munculnya manusia yang mengaku sebagai nabi masih berlangsung di era modern seperti saat ini, sekarang ini. Padahal awal abad ke-20 misalnya nama Satya Saibah menunjukkan ke permukaan dan menggemparkan umat manusia. Parahnya lagi, sebabnya tidak hanya dianggap sebagai nabi, melainkan dianggap Tuhan dari India yang dapat menghidupkan orang mati, sebagaimana yang dilansir BBC. Orang-orang India mendeklarasikan Sai Baba sebagai reinkarnasi seorang tokoh suci aliran Mahabharata yang ajarannya memadukan Hindu dan Islam, sebab dikatakan dapat menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, dan membuat orang buta, bahkan mampu menurunkan hujan dan mengeluarkan tepung dari telapak tangannya. Ia juga dikatakan mampu melintasi belahan dunia dalam sekejap mata, dan banyak lagi fitnah maupun kedustaan yang ditunjukkannya. Sai Baba dalam meyakinkan pengikutnya sampai-sampai Sai Baba memiliki banyak pengikut dengan 1.200 lembar yang disebarkan di 114 negara kakaknya di India. Baru-baru ini muncul sosok pria yang diyakini sebagai sang Mesias di Israel yang membuat umat Yahudi heboh lantaran dipercaya sebagai penyelamat mereka. Dia dikatakan mempunyai ciri-ciri yang mirip dengan penyelamat Yahudi dalam ramalan mereka. Di ramalan itu tersebut bahwa sosok yang luka berperan untuk menyatukan seluruh umat Yahudi dan mengangkat Yahudi menjadi kerajaan dunia. Dirinya juga mengklaim mempunyai beberapa mukjizat seperti bisa menjelaskan Taurat dan Talmud tanpa bergurau pada siapapun. Kemudian kelebihan memukau orang lain ketika mendengarkan khotbah, dan hebatnya lagi ia juga diklaim dapat menyembuhkan orang lumpuh, tumor, dan segala jenis penyakit lainnya. Sebelum kedatangan yang luka di Israel, warga Indonesia juga pernah digegerkan oleh kemunculan Lia Eden pada tahun 2005. Bagaimana tidak, merupakan sosok wanita yang pertama mengakui dirinya telah bertemu dengan malaikat Jibril dan telah membentuk suatu kerajaan bernama Tahta Suci. Lia Eden percaya atau tidak, sebelum
mendekam di balik jeruji besi. Leah Eden memiliki banyak pengikut yang diberi nama Salamullah, yang paling tak masuk akal. Salah satu kebohongan yang dipercaya oleh pengikutnya adalah kemampuan Leah Eden meramal datangnya hari kiamat. Akibatnya sebanyak 2 kali pada tahun 2006 dan 2008. Dengan pasal penundaan agama tak berhenti sampai di situ. Hampir bersamaan dengan kemunculan Leah Eden, Brian dikenal dengan nama Ahmad Musaddiq menggegerkan Republik Indonesia dengan Iron Alifa dan Al-Ismaiyah yang ia sebarkan. Dikutip dari Tempo, Ahmad Musaddiq mengaku dirinya mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan dirinya sebagai nabi terakhir setelah Rasulullah SAW. Sebelum dilaporkan ke pihak berwajib, Ahmad Musaddiq dan para pengikutnya terang-terangan menyebarkan aliran sesat dengan mengubah kalimat syahadat. Para pengikut Ahmad Musaddiq yang dinamakan Ghafatar berjumlah hampir 50.000 orang. Namun tak butuh waktu lama, Ahmad Musaddiq serta pengikutnya dibubarkan setelah sang pemimpin mendekam di Polda Metro Jaya. Berbeda dengan Ahmad Musaddiq yang mengaku sebagai utusan terakhir pada November 2004, pria asal Jawa Timur yang dikenal dengan sebutan Nurtad justru mengaku sebagai nabi. Setelah dia bermimpi diberikan perintah untuk mengumumkan dirinya sebagai Nabi Isa. Terkait ajarannya, tak diragukan lagi tingkat kesesatannya. Pasalnya ia tidak menjawab mewajibkan sholat Jumat bagi pengikutnya, mengubah kalimat syahadat, serta mengubah tata cara beribadah seperti sholat berjamaah yang mana imam dan makmum bergantian membaca surat. Proyek usaha Nur Tajam menurut pengikutnya terbilang sedikit nyeleneh dengan cara menawarkan pengobatan alternatif yang dilakukan di rumahnya. Setiap orang yang datang untuk berobat tidak dikenakan biaya, tetapi sebagai gantinya pasien harus menjadi pengikutnya. Saudaraku yang beriman dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa tokoh yang kalian simak di sepanjang video ini memang tak mirip dengan Dajjal dari segi fisik, akan tetapi kita tetap bisa menafikan jika Dajjal asli merupakan penipu ulung, penyebar fitnah dan pemberi kenikmatan sesuai yang mana karakter Dajjal tersebut ada pada mereka yang telah mengakui dirinya sebagai seorang nabi. Karena itu, bagaimana tanggapan kalian tentang mereka? Wallahualam bissawab. Terima kasih atas saudara-saudaraku yang sudah menonton video ini. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri dalam pembacaan teks. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.